dia mengajukan proposal, ditolak. Dia mau melamar pekerjaan, ditolak. Bahkan mau mengajukan pinjaman di bank juga ditolak. Sampai akhirnya dia harus cari solusi yang lain, tidak pakai nama dia sendiri, harus minta bantuan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sinau Peteng, channel pembelajaran kebiasaan, tradisi, dan perkelenian orang Jawa. Pada video kali ini yang akan saya bahas ciri-ciri orang yang rezekinya terhambat. Kalau di video sebelumnya pernah saya bahas tentang beberapa hal yang menyebabkan rezeki kita seret. Namun di video kali ini yang saya bahas ciri orang yang rezekinya terhambat. Ada banyak hal yang bisa dipelajari, yang bisa dilihat jika kita mau mempelajari dan bisa menyadari bahwa rezeki kita atau rezeki seseorang itu sedang terhambat. Tapi kadang kita tidak pernah menyadari karena kita cuek, masa bodoh, sehingga sampai pada akhirnya terhambatnya rezeki tersebut justru akan menyeret kita ke suatu permasalahan yang besar. Jadi ada baiknya setiap yang kita lakukan itu selalu kita pahami, selalu kita pelajari sehingga kita bisa lebih hati-hati. Yang pertama yang akan saya bahas tentang salah setiap mengambil keputusan. Ada kalanya seseorang itu dia sudah bekerja, sudah memiliki gaji, kemudian dia sudah nyaman di pekerjaan tersebut. Tapi dia mendapat tawaran sebuah pekerjaan dengan gaji 2 kali lipat lebih besar dari pekerjaan yang sedang dia tekuni. Akhirnya dia apa? Dia tergoda, kemudian dia memilih pekerjaan yang baru dengan gaji 2 kali lipat. Nah, ketika dia sudah memulai di pekerjaan yang baru dengan gaji yang besar, apesnya, sialnya, bisa jadi bosnya galak. Kemudian perusahaan atau tempat dia bekerja bangkrut. Sehingga dia hanya bekerja itu tidak lama di tempat kerja yang baru. Ini satu contoh bahwa rezeki seseorang itu sedang terhambat. Seharusnya dia lebih nyaman, lebih menikmati pekerjaan yang baru dengan gaji yang besar. Tapi ternyata yang dia harapkan tidak seperti kenyataan yang ada. Justru dia masuk dapat majikan yang galak, kemudian belum lama kerja perusahaannya sudah bangkrut, dia kena PHK dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, seseorang selalu ditolak. Jadi banyak hal yang dia lakukan tapi selalu ditolak. Misalkan dia mau melamar seseorang, ditolak. Dia mengajukan proposal, ditolak. Dia mau melamar pekerjaan, ditolak. Bahkan mau mengajukan pinjaman di bank juga ditolak. Sampai akhirnya dia harus cari solusi yang lain, tidak pakai nama dia sendiri, harus minta bantuan orang lain.
supaya dia bisa pinjam di bank. Ini salah satu tanda juga bahwa rezeki seseorang terhambat. Ketika dia mengajukan pinjaman di bank lewat orang lain, dia mencoba untuk membuat sebuah usaha. Akhirnya apa? Dia mendirikan tempat usaha. Bisa jadi rumah makan, atau mungkin konveksi, atau mungkin jasa yang lain. Tapi begitu berdiri 1-2 bulan, paling lama 1 tahun, dia sudah mengalami kebangkrutan. Jangankan mendapatkan keuntungan, modal pun tidak bisa kembali. Akhirnya apa? Akhirnya uang yang di bank tadi jadi numpuk, nggak bisa bayar utang, akhirnya berisiko juga. Kemudian ciri yang keempat, sering tertipu. Jadi kadang dia memiliki kawan akrab, teman dekat, ternyata teman dekatnya ini bermuka dua. Di depan dia baik, di belakang dia buruk. Bahkan dia tidak segan-segan mengkhianati. Akhirnya apa? Yang dia percaya, diberi kepercayaan, ternyata melakukan kebohongan dan penipuan terhadap dirinya. Jadi banyak hal. Kalau kita mau menyadari apa yang kita lakukan, itu sebetulnya ada yang menggiring kita untuk mendapat keuntungan, bahkan ada yang menggiring kita untuk menuju ke kebangkrutan. Sehingganya kita harus bisa lebih hati-hati dalam memilih apa yang akan kita lakukan. Itu yang terbaik ya, harus betul-betul dipertimbangkan. Baik dipertimbangkan dengan keluarga ataupun dipertimbangkan dengan pihak lain, dengan orang lain, diajak musyawarah, baik dan buruknya resikonya seperti apa. Karena sejeli-jelinya kita, kadang kita juga pas tidak jeli, pas apes, maka kita bisa tergelincir. Akhirnya apa? Akhirnya terjerumus mengalami kebangkrutan, kerugian yang berisiko, yang menanggung risiko juga diri kita sendiri. Jadi ada baiknya selalu diobrolkan, dimusyawarahkan demi kebaikan ke depannya. Sahabat Sinau Petang, demikian video yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.